Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika Islam adalah rahmatan lil alamin yang membawa rahmat bagi seluruh alam, mengapa yang sering terlihat justru banyak negara atau wilayah yang mayoritas muslim dilanda konflik, peperangan dan ketidakstabilan? Mohon penjelasan Buya agar kami dapat memahami perbedaan antara ajaran Islam yang penuh rahmat dengan realitas yang terjadi di sebagian negeri kaum muslimin. Terima kasih atas penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang cerdas, berpikir benar. Bagi mereka sangat mudah memahami suatu ketentuan rambu-rambu dan sebuah kenyataan. Jadi begini, kalau dikatakan Islam rahmatan lil alamin, Islam itu adalah tuntunan. Tuntunan. Adapun manusia ini adalah yang seharusnya patuh dengan tuntunan. Jadi yang kita jadikan ukuran adalah kebenaran tuntunan itu yang bisa dilihat dengan akal pikiran sehat kita. Sehingga semua melihat apa yang diajarkan oleh Islam. Berkasih sayang, tidak boleh saling menzalimi dan seterusnya. Itu kan yang ada di dalam Islam. Kemudian di sana ada orang yang memeluk Islam. Dan di saat dia memeluk Islam, apakah serta-merta dia mewakili Islam? Ya enggak dong. Maka kita menjadi tidak cerdas lagi kalau kita mengatakan bahwasanya orang Islam mewakili Islam. Loh, ada orang Islam kerjaannya adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga di dalam Islam pun juga tetap dihukum. Kan begitu, orang yang tidak menjalankan syariat Islam itu kan dihukum. Dan begitu adanya Islam, kalau seandainya, jadi ini bukan masalah diskriminasi agama dan sebagainya. Kalau seandainya ada orang Islam dolim kepada orang Nasrani, dihukum ke orang Islam ini bukan karena dia Islamnya kemudian dibebaskan, enggak. Indah. Jadi tolong kalau melihat, ya lihat, kembalilah kepada agama Islam itu sendiri, jangan kembali kepada orang-orang yang pemeluk Islam. Pemeluk Islam dia tidak megang. Sehingga sampai digambarkan begini loh ya, antara agama, jadi agama, semakin orang dekat dengan agama, maka tentunya dia akan semakin dengan ini. Anggap saja, kita anggap ini sentralnya adalah Islam. Islam itu agama dengan peraturan yang mencakup peraturan terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, terhadap waliul amri negara, terhadap binatang, terhadap alam. Ini kan perambu-rambu ini. Maka semakin seorang hamba itu dekat dengan aturan ini, maka dia semakin istimewa, semakin baik. Semakin jauh, semakin tidak baik. Sehingga biarpun dia orang tidak beragama Islam dalam pandangan manusia, bukan urusan akhirat. Perilakunya bisa saja perilaku Islami. Sopan santun ada di dalam Islam, begitu loh. Sopan santun ada di dalam Islam, menolong orang lain ada di dalam Islam, perilakunya. Biarpun orang Muslim, akan tapi kalau tidak menjalankan syariat, dia hanya Islam atas nama Islam saja, namanya Islam. Jadi kalau bicara tentang Islam itu jangan orangnya ya kalau melakukan seperti gini loh. Kalau kita membuat satu A sama dengan B, B sama dengan C sama dengan A. Ini seolah-olah oke. Misalnya apa? Indonesia. Mayoritas kaum muslimin. Ya kan? Indonesia mayoritas kaum muslimin. Indonesia, kemudian setelah itu ada lagi Indonesia banyak
Atau paling besar korupsinya. Kesimpulannya kaum muslimin koruptor, kan gitu. Ini kan nggak adil, ya enggak jujur, enggak benar sama ini. Akan tapi melihat rambu-rambu sendiri ada peraturan cuman ditegakkan atau tidak. Islam, nah ini kalau kalian melihat Islam rahmatan lil alamin, kembali kepada ajarannya. Dan inilah menjadikan terpesona. Jadi orang-orang barat yang masuk Islam tidak terpesona karena urusan ini orang di Arab atau di Mesir atau di Saudi atau di Maroc dan sebagainya. Tidak, akan tapi kadang melihat ajaran ini sendiri. Atau melihat perilaku orang yang sesuai dengan ajaran. Jadi kalau ingin melihat Islam itu bukan dari sukunya, bukan dari kampungnya. Di Arab sana negeri Islam dan sebagainya. Bukan, ajaran Islam ini loh. Ajaran Islam itu sendiri yang kita sudah tahu ajaran Islam. Jadi sampaikan kepada mereka yang pengen tahu Islam, jangan langsung kepada perilaku orang per orang yang ada. Ajaran Islam. Sebab setiap orang ini dalam menjalankan syariat Islam itu berbeda-beda. Bukan saja orang yang tertindas, yang nggak tertindas pun belum tentu mampu menjalankan syariat Islam kok. Rumah kita dengan rumah tetangga berbeda cara menjalankan syariat Islam. Sama-sama beda. Sholat jamaah juga bebas, semua nggak ada yang melarang. Ke masjid juga nggak ngelarang ini. Tapi lihat berbeda orangnya. Kekuatan mereka di dalam berpegang pada agama. Jadi untuk melihat adalah kembalilah kepada agamanya, ajaran Islam itu sendiri. Anda perlu tahu. Jadi mungkin saudara-saudara kami yang dari luar Islam, kalau ingin melihat Islam, lihat kepada ajaran yang sesungguhnya. Kepada ajaran Islam, bukan Anda melihat dari, oh di Arab katanya orang Islam semuanya. Ternyata wah yang adanya perang. Dan karena mereka tidak menjalankan syariat Islam. Dan memang ada saat-saat seperti itu, ada yang menjalankan syariat Islam tentu akan menemukan kedamaian. Nggak bisa tidak, pendidikannya, aturannya damai kok. Nah kita perlu jujur kalau melihat. Ya nggak usahlah urusan. Kita jangan biasakan menilai peraturan itu adalah dengan perilaku seseorang. Mohon maaf di negeri kita. Kita tahu bagaimana tugas kepolisian dan tentara. Tentara mengamankan negara, kepolisian menjaga negara dan seterusnya. Kemudian kalau ternyata ada sekelompok polisi yang tidak baik, langsung mengatakan, wah peraturan Indonesia polisinya ngawur. Enggak dong, salah. Ini berarti kita sudah enggak benar cara pandang kita. Peraturannya benar, cuman ada 1-2 polisi. Tetap kita katakan polisi dan tentara adalah punya tugas besar. Ya, di situ punya cara kerjanya dan sebagainya, menjaga negara dan sebagainya. Kalau ada yang jahat dari 1-2, tidak boleh kita langsung mengatakan instansi itu enggak benar. Langsung, wah kepolisian Indonesia adalah nggak benar. Ini, kalau ada orang-orang nggak benar, bukan berarti peraturannya tidak benar. Begitu juga kita memandang Islam. Islam itu ada aturan, lah kemampuan orang di dalam berpegang ini bermacam-macam. Sehingga kita menemukan orang Islam tapi jauh daripada syariat Islam. Ya namanya saja seorang Muslim. Coba, orang Muslim mencuri. Apakah langsung kita katakan mencuri adalah pendidikan Islam? Nggak ada. Kalau orang cerdas langsung paham. Orang Islam menempelengin orang pinggir jalan. Apakah diajarkan sama Islam? Enggak, dihukum malahan. Orang Islam merampok, dihukum, dipotong tangan. Dan begitu harus. Jadi kalau Anda cerdas, pasti berpikirnya begitu. Kecuali yang tidak cerdas langsung. Ini mulai dari kebencian. Tuh, ada orang benci sama instansi. Kalau ketemu ini atau kelompok begini, sudah Muslim tuh, tidak lihat agamanya. Terlalu benci sama polisi, tentara, polisi itu. Padahal marahnya dia pada seseorang. Dolim dong, instansi sebanyak itu kita benci. Atau sama suku. Hanya gara-gara kita marah sama suku Sunda atau suku satu orang, suku Sunda, suku Jawa, langsung, nah orang. Ini sudah rasis namanya, sudah nggak benar, nggak jujur, otaknya sudah nggak cerdas. Lihat apa yang ada di dalam Islam, selesai. Kembali kepada ajaran Islam. Nah, ternyata biarpun itu ajaran Islam sendiri di dalam pemahamannya pun ada penyelewengan. Yang jadi masalah orang pengen belajar Islam dari Islam yang salah. Islam yang diselewengkan. Islam yang menghancurkan. Islam yang tidak menghargai keberadaan orang lain dan sebagainya. Ini bukan Islam. Islam tidak seperti itu. Kalau kembali kepada Islam yang benar, ya Islam rahmatan lil alamin. Dari akidah di dalamnya setelah meyakini, di situ ada aturan-aturan yang sifatnya urusan dengan manusia. Bahkan sampai nanti bukan sekedar kewajiban-kewajiban, atau nanti tingkat akhlak yang diajarkan oleh Islam. Semuanya kalau diterapkan adalah indah. Coba apa ayo? Apa yang tidak Anda sukai dalam Islam? Kami ingin tahu.
dari orang yang non-muslim. Nah, gitu. Cuman kadang-kadang kritik dari orang Islam sendiri. Bagaimana? Anda tidak tahu dong agama Anda. Kita itu mohon maaf sering berbangga saja. Bisa jadi ada memang kebencian kepada Islam. Atau kita bangga kepada Islam tapi tidak mencoba mempelajari Islam. Kalau orang bangga kepada Islam lalu tidak mau mempelajari Islam, itu seperti ini loh. Ada orang punya rumah megah, dikasih sama orang rumah hebat, rumah harganya tahu berapa miliar. Semua perabotnya serba canggih, toilet, kamar mandi, semuanya alat masak, semuanya canggih. Cuman dia hanya bangga, rumahku hebat, perabotnya luar biasa. Cuman dia tidak pernah mempelajari cara menggunakannya. Sehingga kalau ingin buang air itu ke toilet tetangga. Kenapa? Di situ pakai pencet-pencet, saya nggak bisa. Mau masak pakai kompor tetangga. Itulah. Kita ini kepada Islam itu seperti itu, hanya kagum-kagum. Tapi tidak ngerti bagaimana cara menggunakannya. Nah bisa jadi loh ya, ada orang di rumahnya sendiri. Kita suatu ketika bersama satu orang yang diberi oleh Allah rezeki kaya raya. Rupanya mobilnya mobil bagus. Mobil bagus. Kebetulan sama anak kita yang bawa mobil langsung sudah 6 bulan dengan beliau. Setelah itu buka, loh bisa buka ini ya. Jadi yang punya nggak pernah tahu kalau itu bisa dibuka. Ya seperti itu. Sama, jadi rumah semegah apapun kalau kita tidak mengerti cara menggunakannya, seperti kita, ya kita akan menggunakan perabot orang lain. Sama kalau Anda yang katanya kagum dengan Islam, cuma Anda coba tidak segera pengen tahu tentang Islam, belajar Islam, akhirnya apa? Anda pinjam perabot tetangga. Akhirnya menggunakan undang-undang orang lain. Karena Anda yang meyakini Islam hebat, tapi malas ngaji, malas belajar, sehingga yang dipakai adalah undang-undang orang lain. Apalagi yang tidak tahu. Apalagi yang tidak kagum, mohon maaf. Yang tidak kagum atas dasar kebencian, melihat Islam dengan benci. Na'udzubillah. Bagaimana memandang agama dengan kebencian? Pandang dengan benci kepada seseorang menjadikan kita benci kepada agama. Ini kan sebuah kebodohan. Benci kepada seseorang, benci kepada seorang, benci pada instansi. Saya punya masalah dengan seorang polisi. Saya tidak boleh musuh instansi polisian. Saya mencintai, tidak boleh itu. Saya punya masalah dengan satu suku. Tapi nggak boleh saya benci sukunya. Nah, ini sebuah kebodohan dong. Kalau urusan suku jadi rasis nanti. Kan begitu. Sifat jelek. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Maka ayo. Kalau ingin tahu tentang makna Islam rahmatan lil alamin, bukan kembali kepada perilaku si A, si B, si C. Tapi kepada syariat itu sendiri. Maka nanti akan ada titik terang bahwasanya oh yang dimaksud ya seperti itu. Jadi si A tidak mewakili Islam. Si B tidak mewakili Islam. Kenapa? Ya kan dia Muslim. Tapi Muslim tidak menjalankan syariat. Coba. Apa yang menjadikan Anda tidak senang? Dia kok membuat kerusakan? Nah, Islam tidak mengajarkan. Karena dia tidak megang Islam. Seperti itu. Jadi ukurannya adalah agama itu sendiri yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah segala keindahan. Rahmat lil alamin. Adapun orang-orang Muslim, di antara mereka bermacam-macam kekuatan mereka adalah menjalankan syariat. Kalau menjalankan syariatnya adalah mendekati sempurna, tentu yang ditemukan adalah keindahan yang sesungguhnya. Tapi kalau hanya Islam saja dah cari syariat, maka yang terjadi adalah kerusakan. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.